siang Pak Ketua. Selamat siang juga, Mas Anto. Ini ada informasi Ketua, apakah betul Ketua ada lomba berpikir kritis yang materi judulnya mungkin Indonesia bisa maju seperti negara lain kalau persentase penduduknya 25% ateis? Aduh, itu hanya iseng-iseng aja Mas Anto. Gurau-gurau aja sebenarnya itu. Tapi memang itu benar ya. Ini kebetulan saya cerita-cerita dengan teman-teman itu, lalu ya ada pemikiran seperti itu. Nah, itu tujuannya tidak lain adalah memberi motivasi kepada teman-teman yang berpikir kritis, dan saya yakin mereka itu jauh lebih kritis dari apa yang saya pikirkan. Nah, judul yang disampaikan itu mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju kalau penduduknya beragama 25% ateis. Nah, kita tahu kan ateis ini kan tidak bertuhan, kita tahu kan tidak beragama, ya kan. Jadi itu mengandung konotasi ya. Sebab begini, yang sekarang ini aja, kita sekarang ini kan ada berapa agama itu? Islam, Kristen ini bisa Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama kepercayaan lainnya. Sedangkan kita beragama aja sudah disahkan oleh pemerintah, toh jadi masalah ya. Nah, kita lihat itu agama ini kan jadi sepertinya ancaman ya, ini dalam tanda petik ini ya, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi pembangunan bangsa, bagi pembangunan bangsa ini ya. Ya, jadi ya, tapi ini tanda petik aja ya. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia saya baca itu hampir 80% ya yang sudah memahami tentang agama, dan yang kurang memahami agama ini kalau tidak salah itu sekitar 3 juta orang ya, tapi itu tidak valid juga datanya tuh, sekitar 3 juta atau sekitar tidak sampai 2% lebih aja lah. Tapi mereka ini sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama agama yang ditonjol-tonjolkan ya kan. Nah, misalnya saja kalau kita lihat ya, sebenarnya selama ini saya sangat salut dengan misalnya teman-teman yang Muslim maupun yang Kristen saling memahami. Saya ambil contoh saja, misalnya disampaikan begini, Tuhan turunkan Taurat kepada Nabi Musa, dan Tuhan turunkan juga kitab Injil kepada Nabi Isa. Ya, saya tidak pernah dengar orang Kristen protes itu. Biasa-biasa aja. Padahal kalau kita lihat yang sebenarnya tidak begitu, ya kan? Ini sekedar kasih tahu lah ya, tapi ini tidak usah di politik lah. Nabi Isa itu, atau ya kalau kita umpamakan dia sebagai Nabi Yesus Kristus, itu tidak ada Tuhan turunkan kitab Injil kepada dia, tidak ada. Kenapa? Injil yang kalau yang di istilahnya kitab sucinya orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus ini kan itu Alkitab. Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, yang kita maksud dengan Injil di situ bukan Yesus bukan diturunkan kepada Yesus ya. Itu yang menulisnya itu ada empat penulis, yaitu penulis Injil itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, mereka inilah yang menulis fakta sejarah, dan apa yang disampaikan oleh Yesus itulah dianggap firman Tuhan.
Nah, dan firman ini itu yang menjadi ajaran di dalam Kristen. Nah, kemudian yang Kristen juga tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya saja, kalau di dalam ajaran Kristen itu kan Yesus itu Tuhan. Orang bilang dia bukan Tuhan juga tidak apa-apa. Orang bilang apa nama itu, Alkitab Kristen itu sudah dipalsukan misalnya, sudah biasa aja. Yang penting keyakinan kita. Nah, yang Islam juga demikian. Misalnya banyak yang dari ya macam-macam pendapat lah, bilang Al-Quran tuh begini, gitu juga Nabi Muhammad juga begini. Tetap juga bagus, ya kan? Jadi saya kembali kepada persoalan. Saya salut dengan apa yang disampaikan oleh ajaran Islam, yaitu Nabi Muhammad ya. Ini yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebenarnya itu yang penting kita harus jaga ya, tidak usah kita inilah ya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan, kita beragama aja masih konflik ya kan, seperti ya, tapi tidak banyak juga lah mereka yang macam-macam itu juga lah. Itu juga orangnya, misalnya intoleran ya. Yang kedua seperti yang di Poso itu teroris itu ya, membunuh berapa orang tuh, 4 orang kalau tidak salah, yang mengebom gereja, yang kemudian yang menolak pembangunan gereja, atau bukan hanya gereja juga, mungkin termasuk ya tempat ibadah atau masjid juga ya kan, paling beberapa orang aja, tetapi mereka itu yang kita sebut dengan intoleran. Mereka tidak tahu kebebasan agama itu. Sedangkan agama ini kan kalau menurut undang-undang itu bebas kita menganut agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Jadi saya berkesimpulan begini, kalau misalnya Indonesia misalnya persentasenya 10% atau 5% saja yang ateis, berarti kan agama itu tidak ada persoalan lagi ya kan, tidak ada persoalan agama lagi, kita boleh ya bebas sudah agama itu, tidak lagi seperti yang sekarang ini. Nah, tetapi kita tidak tahu kapan itu bisa ini, tapi kita tidak menginginkan Indonesia itu ada yang ateis, tetapi maksudnya itu artinya tidak ada lagi masalah agama ya, kita sama-sama ya, agama itu satu sama lain itu tidak ada persoalan ya, saling memahami antara satu dengan lain-lain ya. Kalau kita lihat dari sisi ini ya itu tadi, tidak usah jauh lah, kita kadang-kadang bingung sendiri itu, tidak usah jauh lah. Misalnya yang Kristen, jangankan ini yang Kristen juga saling menyesat, bilang sesat juga itu ya kan. Saya lihat yang di YouTube tuh ada yang disebut dengan, kalau Kristen ini kan umumnya kan yang Katolik dengan Protestan. Nah, yang ada lagi yang aliran lain ini, ada yang katanya Kristen sejati, ada lagi Kristen karismatik, ada lagi yang Kristen bahasa roh, kemudian adalah saksi Yehova juga, macam-macam juga ya kan. Nah, dari situ aja banyak ya. Cuma satu yang saya dapat, mungkin poin yang tertinggi di situ, walaupun demikian jangan sampai kita saling menyalahkan, jangan sampai kita saling menganggap kita itu sesat, dan jangan sampai kita saling menuding yang lain itu kafir atau masuk neraka. Nah, demikian juga kita harapkan di yang teman-teman yang Islam juga ya. Islam ini juga banyak ya, yang Sunni 4 aliran, kemudian yang Syiah juga. Jangan sampai kita mengkafirkan, jangan sampai kita menyalahkan mereka juga. Ini kan agama, ini kan hubungan kita dengan Tuhan dan pemahaman kita terhadap apa yang kita percaya. Nah, cuma kita bisa memahami bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu baik yang disembah oleh Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, hanya satu. Makanya kita sebut itu Tuhan kita. Jangan bilang itu Tuhan kami. Nah, masalah kita menyembah atau ini itu masing-masing aja lah.
Nah tentu dalam menyembah atau berbakti kepada Tuhan ini sesuai dengan pemahaman kita. Kalau kita mau satu pemahaman ya saya kira susah lah ya. Kalau yang ateis itu ya pemahamannya segitu aja, apalagi pemahaman bagi orang gila, ya kan? Nah jadi saya kira ini sudah mulai bagus, kita ini sudah baik ya, tapi ya berpikir kritis itu bukan berarti kita menyerang keyakinan dan agama orang lain ya. Kalau menurut saya yang benar itu tidak boleh kita berdebat tentang agama, jangan kita saling berdebat agama, tapi yang bagus adalah dialog supaya kita saling memahami satu sama lain ya. Jadi misalnya saja ambil contoh yang sederhana, kalau orang Kristen bisa makan babi misalnya, yang Muslim enggak, itu udah oh kalau teman masa Muslim enggak boleh dekat-dekat makanan babi misalnya, itu sangat bagus. Saya kira itu aja Mas Anto, terima kasih.